Ya, bersama lagi dengan Kak Noven dalam devosi mengenai ketika kebenaran disangka kejahatan dan kejahatan disangka ibadah. Kak Noven akan kutip dari Yohanes pasal 16 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan dikeluarkan dari rumah-rumah ibadah. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dikutip dari firman Tuhan Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang kedua. Lalu untuk lanjutannya kita juga bisa baca referensi lain dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-11. Yang intisarinya berbunyi demikian firman Tuhan. Dulu aku sendiri juga yakin bahwa aku harus banyak melawan nama Yesus dari Nazaret. Dan bla bla bla. Lalu dalam tiap-tiap rumah ibadat aku sering menghukum mereka dan memaksa mereka menyangkal iman dan bla bla bla. Baca sendiri ya, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayat 9 sampai dengan 11. Nah, untuk mempersingkat waktu, kalian baca sendiri itu di rumah kalian atau dimanapun kalian berada. Kenapa Kak Noven mengangkat tema ini ya? Dalam dunia modern yang semakin plural, seringkali kita menyaksikan pertentangan antara iman yang hidup dalam kasih dan agama yang mengeras dalam kebencian. Jadi ketika kita membahas mengenai iman, ketika kita mengupas kebenaran, kadangkala kita dianggap membenci agama itu. Itu sebuah pembohongan ataupun pembodohan ya. Kita ngebahas kebenaran bukan berarti membenci, tapi menyingkapkan. Seperti halnya guru ketika ketemu anaknya melakukan kesalahan, salah menggunakan rumus, salah menggunakan dalil. Nah, sebagai guru kita akan mengoreksi, bukan benci. Itu harus dipahami lebih dulu, ya. Tetapi paradoks itu bukan hal yang baru, ya. Paradoks itu bukan hal yang baru. Mengenai apa tadi? Antara iman yang hidup dalam kasih dan agama yang mengeras dalam kebencian. Jadi jangan salah paham ketika kebenaran kita membahas sesuatu yang salah, jangan dianggap itu menjadi sebuah kebencian. Tetapi sekali lagi Kak Noven mau menjelaskan bahwa itu merupakan paradoks. Dan hal ini bukan adalah hal yang baru ya. Cuman di tengah-tengah dunia sosmed ini itu menjadi hal yang sangat-sangat signifikan. Sangat-sangat diperdebatkan karena era digitalisasi ya. 2000 tahun yang lalu pun Kristus sendiri sudah memberi peringatan bahwa akan datang suatu masa ketika orang menganiaya pengikut Kristus, dan tragisnya menganggap tindakan itu sebagai ibadah kepada Allah, kepada penciptanya, apapun agamanya. Ya. Yesus tidak berbicara tentang penganiayaan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan oleh orang-orang yang mengenal Allah menganiaya orang percaya lainnya. Bahkan ada orang yang mengklaim sebagai hambanya. Ketika seseorang mengkritik kebenaran dianggap penganiaya, itu juga sebuah pembodohan ya. Dengan dalih kasih ya, dibilang tidak boleh mengkritik hamba Tuhan yang salah. Mengkritik atau menegur belum tentu benci. Ini harus hati-hati karena bisa, contoh ketika kita anak yang kita didik karena kita sayang, kita akan tegur ketika dia melakukan kesalahan. Itu karena sayang. Tidak mungkin teguran diberikan karena benci. Kalau benci, yang terparah dari lawan kasih bukan benci sebenarnya, tetapi adalah pembiaran ya.
pembiaran, atau istilahnya yang familiar dalam kehidupan sehari adalah nyuekin. Ya. Nah, antara kebenaran dan kebutaan religius ini akan Kak Noven urai dalam hermeneutik lebih lanjut. Ya. Yohanes 16 ayat 2 itu mengatakan bahwa bukan sekedar nubuat tetapi juga peta psikologis dan teologis dari orang-orang yang hidup dalam religiusitas tanpa relasi. Ya, jadi terjebak agamawi tanpa punya hubungan dengan Roh Kudus, baik dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya. Orang akan terjebak pada hal-hal yang bersifat agamawi. Mereka taunya hukum, either itu hukum gereja, peraturan yang katanya doktrinal, lalu kadang-kadang belum tentu juga doktrin itu sesuai dengan ajaran Alkitab originalnya. Jadi harus berhati-hati. Karena berpegang pada hal itu sehingga kasih karunia bahkan kebebasan bertindak dalam roh pun dikekang. Nah, ini pembiaran yang berbahaya. Ada seorang hamba Tuhan long time ago berbicara seperti ini. Saya lupa namanya siapa karena terlalu banyak saya pelajari. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata seperti ini. Jangan-jangan gereja bisa tetap jalan walaupun Roh Kudus sudah tidak bekerja di sana. Ini hal yang mengerikan. Kenapa? Karena sudah terjebak pada ritual yang bersifat agamawi, yang terlibat pada peraturan-peraturan yang mengekang dengan dalil takut sesat. Ya. Kalau kita sadar, itu dalam belajar mengikuti Tuhan itu juga sama seperti kita mengambil pasir dengan telapak tangan kita. Kalau kita genggam pasir itu kita nggak dapat apa-apa, nggak banyak dapatnya. Kalau kita los juga nggak banyak dapatnya. Tapi ketika kita mengambil dengan seperti kayak tangan kita kayak mangkok gitu, ya seperti mangkok itu, nah itu dapat pasirnya akan lebih banyak. Jadi kalau gereja ataupun sebuah agama mengekang harus seperti itu, lalu kebebasan Roh Kudus dan bagaimana Allah mengajari kita lewat diskusi dengan orang-orang di sekitarnya ataupun dengan pengalaman langsung dengan sosok yang ilahi, ya, yang holy itu tidak terjadi. Ya, kenapa? Karena seperti seolah-olah tidak boleh salah sama sekali. Sedangkan saya sebagai guru selalu mengajarkan, saat belajar salah itu tidak apa-apa. Ya, tapi saat ulangan minimalkan salah semaksimal mungkin. Bukan berarti tidak boleh ada kesalahan. Ya. Contoh para ilmuwan pun untuk menemukan teorinya, ya, seperti konon katanya penemu lampu Thomas Alva Edison, ditanya apakah dia gagal berkali-kali, enggak, dia bilang dia cuma menemukan ibarat kata 1000 cara untuk lampu tidak bisa menyala, baru dia bisa menemukan apa yang bisa membuat lampu itu menyala, bahannya apa gitu, ya, ditemukannya kawat wolfram itu. Jadi terkadang ketika gereja terlalu kaku itu berbahaya, ya. Jadi sebagaimana kesaksian Rasul Paulus sendiri dalam Kisah Para Rasul 26, kalian baca sendiri di rumah, ya. Seseorang bisa hidup dalam semangat ilahi namun tetap berada dalam pemberontakan terhadap Allah. Karena ya, ia belum bertemu dengan Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Hidup di mana? Bukan hidup secara kebangkitan dari kematian, tapi hidup juga di dalam hati kita. Pahami hal ini. Akan Kak Noven eksposisi lebih lanjut, ya, mengenai hal ini. 1. Fanatisme religius sebagai distorsi kebenaran.
orang yang membunuh demi agama, baik membunuh secara fisik matiin ataupun membunuh secara karakter, tidak selalu menyadari kesesatannya. Mengapa? Karena kebenaran tanpa kasih akan menjadi kekerasan. Kak Noven ulangin, kebenaran tanpa kasih akan menjadi kekerasan. Kebenaran sejati dalam Injil bukan hanya tentang apa yang benar, tetapi bagaimana kebenaran itu dinyatakan melalui kasih dan kerendahan hati. Misalnya ketika saya menegur seseorang, saya nggak langsung bilang, kamu salah, gitu. Lihat dulu, jangan selalu terjebak pada dikotomi benar atau salah. Kita sudah dewasa. Dikotomi itu bagus untuk Kristen lahir baru, yang masih bayi, atau ketika saya ngajar SMP, SMA pun saya sudah ngajarin sisi gradasi dari dikotomi untuk mengenal perspektif yang lebih luas. Jadi ketika menegur seseorang misalnya, jangan langsung bilang itu tidak boleh, itu sesat. Jabarkan, tanya misalnya, mengapa melakukan seperti itu. Lantas ditanya balik, opininya itu apa, dan apa menurut orang itu yang benar itu seperti apa. Lalu jabarkan juga apa yang menjadi pandangan kita. Lalu kita cari titik temunya apa dari kedua pandangan yang berbeda. Kalau orang itu bisa diajak dewasa. Oke, masuk kedua. Pengenalan akan Allah melalui Kristus sebagai filter relasi. Yesus menegaskan bahwa mereka melakukan itu. Mengapa? Karena tidak mengenal Bapa maupun Yesus. Bisa kita lihat dari Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ketiga. Hal ini tuh penting. Kenapa? Penganiayaan terhadap orang Kristiani adalah gejala ketidakkenalan terhadap Allah yang sejati. Karena Allah dalam kekristenan itu adalah sumber kasih. Lalu yang ketiga, ya, eksposisi yang ketiga adalah mengenai Paulus sebagai contoh transformatif dalam kasih. Ya, transformatif dalam keimanannya, dalam kedewasaan rohaninya. Bisa kita lihat tadi yang sudah Kak Noven bahas di atas, Kisah Para Rasul 26 ayat 9 sampai dengan 11. Di mana dulu Paulus belum menjadi bernama Paulus, tapi dahulunya adalah Saulus. Ini adalah ilustrasi hidup ya dari Yohanes pasal yang 16 ayat 2 tadi. Di mana ia dahulu itu menganiaya dengan semangat yang menyala-nyala karena merasa benar, sampai dia menemukan perjumpaan pribadi dengan Yesus sendiri melalui apa? Kena cahaya yang menyilaukan. Ya, anggap saja sebagai analogi, anggap aja itu adalah cahaya kebenaran. Waktu Saulus lagi mau berjalan ke Damsyik. Dan mulai kejadian itu seluruh paradigma Saulus mulai berubah. Bukan hanya paradigmanya yang berubah, tapi pilihan hidupnya dan juga keputusan hidupnya. Bagaimana dengan Anda? Berikutnya kita lihat dengan menggunakan dialektik dari Hegel ya. Tahap perinciannya seperti ini. Muncul sebuah statement, saya membela agama saya walaupun dengan niat tulus, tapi tidak dengan terang Kristus yang hidup di hatinya. Lalu muncullah antitesisnya.
Tindakan saya justru membunuh orang-orang yang dikasihi Allah. Apakah itu benar? Apakah kita membenci saudara seiman kita? Itu benar. Apakah kita menyakiti saudara seiman kita? Apakah itu benar? Karena kita membela agama Kristiani yang saya anut, mau dia Kristen Katolik, dia Kristen Protestan, asal jangan Kristen Prosetan. Ya. Apapun dalilnya. Apakah itu dilakukan dengan kasih atau dengan kebenaran yang bersifat munafik? Ketika orang lain salah, kita mati-matian menyalahkan. Ketika kita salah, kita tidak mau mengakui. Itu namanya Kristen bajingan. Harus sadar, jangan kita menjadi Kristen bajingan. Ya. Sintesisnya apa dari statement yang ada di lapangan seperti ini? Saya dipanggil, Anda dan saya, kita dipanggil bukan untuk memerangi orang berdosa, tetapi untuk membawa terang Injil kepada mereka seperti Kristus mengasihi kita. Yang kita perangi bukan pribadinya, yang kita perangi adalah pola pikirnya. Jangan membenci pribadinya karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Kasih tidak boleh padam karena orang tidak mau mengerti kebenaran. Cerna, pahami, dan lakukan. Berikutnya kita masuk dalam refleksi lebih lanjut. Ya. Religiusitas yang terpisah dari Kristus sering disertai dengan satu, mekanisme justifikasi. Mekanisme justifikasi diri. Orang membenarkan tindakan kejam demi tujuan rohani. Itu berbahaya. Misalnya, wah, saya akan membunuh orang yang tidak mau menerima Kristus. Itu salah. Itu tindakan yang ngawur. Kedua, cognitive dissonance. Cognitive dissonance spiritual, di mana konflik batin ditutupi dengan aktivitas agama yang ekstrim. Kita berpikir misalnya gini, oh, aku nggak perlu bertobat asal aku melayani Tuhan habis-habisan, atau aku nggak perlu jaga diri, pola makan, kebersihan rumah, atau ngasuh anak. Dengan aku melayani Tuhan, otomatis itu semua dilindungi Tuhan. Jangan ngawur. Manusia hidup selalu dengan dan tidak bisa dilepaskan dengan konsekuensi kehidupan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, moral absolutism tanpa kerendahan hati. Moral absolutism tanpa kerendahan hati. Apa itu? Ini adalah hal yang perlu kita cermati, yaitu apa? Menolak introspeksi diri, menolak refleksi diri, karena sudah merasa mewakili Tuhan. Aku hambanya, jadi tidak ada orang boleh kritik. Enggak seperti itu. Aku pastor, aku pendeta, jadi tidak ada orang boleh kritik. Siapa makhluk di muka bumi yang tidak bisa salah? Justru sebagai orang Kristiani kita harus berkaca. Paham? Lanjut. Kita akan masuk dalam formasi spiritual, up in out. Up-nya apa? Apakah kita mengenal Allah melalui wajah Kristus? Apakah kita mengenal Allah melalui wajah Kristus atau sekedar mengenal
doktrin-doktrinnya. Kalau dibahasakan dengan lebih simpel, apakah saya mengenal Allah melalui karya penyelamatannya, karya kasihnya, atau sekedar mengenal, tahu Allah, tahu doktrin-doktrinnya, tahu peraturan gerejanya, tapi tidak tahu bagaimana hidup dalam kasih. Formasi in-nya up, in, out, in sekarang. Apakah kita pernah memaksa, menghakimi, atau bahkan menyakiti orang lain dengan dalil kebenaran? Mungkin tidak secara langsung, tapi kita memaksakan sesuatu tanpa mencari latar belakangnya. Mengapa orang ini melakukan seperti ini atau seperti itu? Apakah kita memaksakan, pokoknya ikut Tuhan, harus langsung bertobat, harus langsung begini? Kita harus tahu mengapa orang ini melakukan ini dan melakukan itu. Kita ajak komunikasi. Pertobatan bukanlah sebuah pemaksaan. Pertobatan adalah transformasi hati dan juga pikiran. Apakah kita mulai memahami selama ini penginjilan kita bisa ngawur? Lalu setelah up, in, sekarang out. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran dengan kasih kepada mereka yang belum mengenal Kristus, atau juga untuk mereka yang sudah meninggalkan Kristus? Mungkin karena kepahitan, karena kekesalan, karena sakit hati. Apakah kita bisa membawa orang mengenal Kristus dengan tidak melakukan toxic positivity? Pahami dan cerna lebih dalam. Nah, analisa dari sesat logika apa yang akan kita bahas dalam hal ini? False piety atau appeal to divine authority. Saya melakukan ini karena Tuhan menyuruh. Saya melakukan ini karena otoritas gereja menyuruh. Apakah itu penginjilan? Apakah itu adalah kesadaran ilahi atau pemaksaan dari otoritas? Coba cerna, pahami. Padahal tidak semua suara Tuhan itu pasti datang. Tidak semua suara yang kita klaim suara dari Tuhan itu datang dari Tuhan. Sekali lagi ya, tidak semua yang kita klaim itu suara Tuhan pasti datang dari Tuhan. Karena apa? Karena tanpa penilaian melalui kasih, melalui salib, melalui buah roh, suara itu bisa berasal dari ambisi pribadi ataupun kebutaan hati sendiri. Bisa kalian cek dari 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 1. 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Paham? Nah, sebagai penutup, Yesus tidak hanya menubuatkan bahwa akan datang penganiayaan,
tetapi juga menawarkan terang penghiburan, bahwa mereka yang berdiri teguh di dalam kasih akan dipakainya untuk mengubah Saulus menjadi Paulus. Saya salah satunya, tapi bukan sampai membunuh. Ya, saya dulu berpikir bahwa untuk membela seseorang, saya harus menguasai sekian banyak bela diri. Enggak seperti itu. Ketika saya dipakai Tuhan untuk menyeberangkan, waktu itu saya ikut misa penyandang cacat zaman tahun 2000-an gitu, dulu di gereja Katedral Jakarta itu ada misa untuk penyandang cacat. Waktu itu saya diajak oleh temen yang namanya Franz Widi. Dia bilang, mau gak ikut bro, kita bantuin. Oh siap. Nah saat itulah saya tahu, walaupun cuman menyeberangin orang-orang yang berkebutuhan khusus, tapi ada rasa bahagia karena merasa berguna, bisa bantuin orang, bukan membela hanya dengan kekuatan otot. Melayani Kristus tidak dibutuhkan dengan motivasi kekuatan adu jotos, tetapi yang dibutuhkan adalah hati yang mau rendah hati, hati yang mau melayani untuk hal simple. Ya, tidak peduli. Waktu itu saya ikut pelayanan, tidak mempedulikan sama sekali yang namanya posisi ataupun jabatan di gereja. Saya nggak peduli. Sampai detik ini pun saya masih nggak peduli. Kenapa? Melayani Tuhan itu harus dengan ketulusan, bukan karena takut sama otoritas di atas, tapi takutlah, bukan takut sih tepatnya, tapi kasihilah Kristus dan hidupilah Kristus dalam hati. Lakukan dengan ketulusan itu. Ya. Dari situ kita bisa belajar banyak bagaimana memenangkan yang kita anggap musuh menjadi saudara, memenangkan diri kita sendiri dari pemikiran yang salah. Untuk doa refleksi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami merasa benar, padahal kami melukai hati-Mu. Ubahkan cara pikir kami seperti Engkau mengubah Saulus. Berikanlah kami kasih-Mu supaya kami menjadi saksi kebenaran, bukan pembelaan dari kemarahan, pembelaan dari kebencian. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi terang kasih sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.